Kenapa sih kita berdagang? Kelihatannya simpel ya, tapi ternyata ada logika ekonomi yang kuat banget di baliknya. Dan jujur, agak mengejutkan. Yuk kita bedah bareng-bareng logika di balik perdagangan ini, dan gimana caranya, kok bisa bikin kita semua jadi lebih untung? Coba deh pikirin pagi ini, mungkin Anda awali hari dengan segelas jus ya kan? Nah, jus itu bisa jadi jeruknya ditanam ribuan kilometer dari tempat Anda sekarang. Terus, sambil minum jus, Anda cek berita di tablet. Perangkat canggih itu dirakit di negara lain pakai komponen yang datang dari seluruh penjuru dunia. Dan baju yang Anda pakai sekarang, mungkin aja dijahitnya di Thailand, pakai kapas dari India misalnya. Jadi, setiap hari, sadar atau enggak, kita tuh bergantung sama banyak banget orang asing yang nggak pernah kita temuin. Dan semua ini bisa terjadi karena satu hal aja, perdagangan. Oke, sekarang biar gampang ngertinya, kita pakai perumpamaan sederhana ya. Bayangin sebuah dunia yang isinya cuma dua orang. Ruby, seorang peternak, dan Frank, seorang petani. Cerita mereka ini bakal bantu kita jawab satu pertanyaan yang cukup bikin bingung. Kenapa sih orang yang paling jago dalam segala hal masih mau berdagang sama orang lain? Nah, lihat deh data ini. Buat menghasilkan 1 ons daging, Frank butuh waktu 1 jam. Ruby, cuma 20 menit. Jauh lebih cepat. Kalau buat kentang, Frank butuh 15 menit, Ruby cuma 10 menit. Kalau dilihat sekilas, kayaknya jelas banget ya, Ruby ini unggul di sebuah bidang. Bener kan? Nah, dalam dunia ekonomi, kondisi kayak gini tuh disebut keunggulan absolut. Intinya, ini adalah kemampuan buat menghasilkan sesuatu dengan input yang lebih sedikit. Kalau di sini, inputnya itu waktu, dibandingin orang lain. Jadi, intinya jelas banget. Ruby punya keunggulan absolut dalam produksi daging dan kentang. Dua-duanya dia lebih cepat, lebih efisien, lebih jagolah pokoknya. Nah, ini dia nih teka-teki utamanya. Kalau Ruby emang sehebat itu, ngapain dia repot-repot berdagang sama Frank yang jelas-jelas lebih lambat? Logikanya kan, mending dia kerjain aja semuanya sendiri, iya nggak sih? Untuk mecahin teka-teki ini, kita perlu ngubah cara pandang kita soal biaya. Karena biaya yang sesungguhnya itu bukan soal uang yang kita keluarin, tapi soal apa yang kita korbankan. Dan disinilah konsep paling pentingnya muncul, biaya peluang atau opportunity cost. Gampangnya gini, biaya peluang itu adalah apapun yang harus kamu relatan buat dapatin sesuatu. Inilah biaya yang sebenarnya dari setiap pilihan yang kita ambil. Oke, slide ini adalah kuncinya. Coba perhatiin deh biaya peluang buat 1 ons kentang. Buat Frank, dia cuma perlu mengorbankan 1/4 ons daging. Tapi Ruby, buat dapetin 1 ons kentang yang sama, dia harus ngerelain 1/2 ons dagingnya. Nah loh, tiba-tiba ceritanya jadi beda kan? Ternyata kalau dihitung dari apa yang dikorbankan, Frank itu justru lebih efisien dalam produksi kentang. Ini yang namanya keunggulan komparatif. Ini bukan soal siapa yang paling jago secara absolut, tapi soal siapa yang paling efisien. Siapa yang pengorbanannya paling kecil untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, jawabannya sekarang jelas. Frank punya keunggulan komparatif di kentang karena harga yang dia bayar dalam bentuk daging yang dikorbankan itu lebih murah. Sebaliknya, Ruby punya keunggulan komparatif di daging. Nah, ternyata masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri. Oke, mari kita lihat gimana keunggulan ini bisa jadi keuntungan nyata buat mereka berdua. Siap-siap, ini dia momen ahanya di mana spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif ini ternyata bisa menciptakan kue yang lebih besar buat semua orang. Jadi, Ruby ngajakin Frank bikin kesepakatan. Langkah pertama, spesialisasi. Frank fokus 100% nanam kentang, sementara Ruby fokus utamanya ke daging. Langkah kedua, mereka produksi sesuai spesialisasinya masing-masing. Terus langkah ketiga, mereka tukeran atau berdagang. Frank kasih 15 ons kentang ke Ruby, dan Ruby ngasih 5 ons daging ke Frank. Dan hasilnya, wow! Lihat aja baris paling bawah, yang keuntungan. Setelah berdagang, Frank jadi punya lebih banyak daging dan lebih banyak kentang. Ruby gimana? Sama, dia juga dapat lebih banyak daging dan lebih banyak kentang. Ini benar-benar situasi win-win solution. Intinya, mereka berdua bisa menikmati lebih banyak barang daripada yang bisa mereka produksi kalau kerja sendiri-sendiri. Itulah keajaiban dari perdagangan yang semuanya berawal dari keunggulan komparatif. Tentu aja ya, ini bukan cuma cerita dongeng soal petani dan peternak. Prinsip yang sama persis berlaku di mana-mana, dari atlet bintang sampai hubungan antar negara.
Kita ambil contoh nyata deh. Apakah seorang superstar tenis kayak Naomi Osaka harusnya motong rumput di halaman rumahnya sendiri? Dia kan atlet, fisiknya kuat, pasti cepet banget kalau ngerjain itu. Iya, betul. Osaka mungkin bisa potong rumput cuma dalam 2 jam, dia punya keunggulan absolut. Tapi, dalam 2 jam yang sama, dia bisa syuting iklan dan dibayar katakanlah $30.000. Itulah biaya peluangnya. Sekarang bandingin sama tetangganya Hari. Dia mungkin butuh 4 jam, tapi biaya peluangnya cuma $50 dari kerjaan lain. Jadi, siapa yang sebenarnya lebih efisien motong rumput? Jelas Hari dong. Makanya, jauh lebih masuk akal buat Osaka bayar Hari untuk motong rumput, sementara dia fokus syuting iklan. Prinsip yang sama persis berlaku buat negara. Misalnya, Amerika Serikat mungkin lebih jago produksi makanan, sementara Jepang punya biaya peluang yang lebih rendah untuk produksi mobil. Nah, dengan masing-masing negara fokus pada keunggulannya, AS ekspor makanan, Jepang ekspor mobil, dan kemudian mereka berdagang, hasil akhirnya kedua negara bisa punya lebih banyak makanan dan lebih banyak mobil. Ekonom Emily Oster ngejelasin ini dengan cara yang gampang banget, bahkan bisa diterapin buat urusan rumah tangga. Gini katanya, nggak peduli kalau kamu punya keunggulan absolut dalam segala hal. Kalau kamu jauh lebih jago nyuci baju, tapi cuma sedikit lebih jago bersihin toilet, ya kamu fokus aja nyuci dan suruh pasanganmu yang sikat toilet. Ini semua soal efisiensi. Jadi, lain kali Anda mikir mau ngerjain semuanya sendiri cuma karena merasa paling bisa atau paling cepat, coba deh berhenti sejenak. Pikirin lagi, apa sih biaya peluangnya? Ini jadi pertanyaan buat kita semua. Hal apa dalam hidup Anda yang sebenarnya punya biaya peluang tersembunyi, yang mungkin selama ini nggak pernah kita sadari?